Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Fakultas Ilmu Keolahragaan dari bagian penelitian yang beranggotakan Arif Catur Prasetyo, Nanda Alfian Fahri, dan saya sendiri Reza Pahlevi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tentang penelitian Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang panduan protokol kesehatan sholat tarawih pada masa pandemi COVID-19, perspektif ijtihad akademik, dan implementasinya di beberapa masjid DKI Jakarta. Yang pertama ada urgensi penelitian. Penelitian ini berguna bagi kehidupan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dalam menyikapi permasalahan mengenai ibadah, khususnya mengenai ibadah sholat tarawih pada masa pandemik. Hal ini juga disebabkan karena adanya kondisi pandemik yang menimbulkan keresahan dari masyarakat. Untuk itu, adanya fatwa mengenai panduan ibadah selama masa pandemi COVID-19 ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mitigasi penyebaran virus COVID-19 untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan panduan ibadah sholat tarawih pada masa pandemi COVID-19 dari segi pandangan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020. Baik, selanjutnya ada teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori deskriptif dan kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah atau natural setting. Sedangkan penelitian deskriptif yaitu suatu eksplorasi, suatu fenomena atau gejala sosial, dengan mendeskripsikan variabel yang akan diteliti melalui kata-kata yang disusun hingga menjadi suatu narasi. Baik, selanjutnya pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan wawancara. Data primer yang digunakan yaitu fatwa berupa surat keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang panduan ibadah pada masa pandemi COVID-19. Data sekunder meliputi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian wawancara, jamaah ataupun pengurus masjid tertentu dalam rangka mengetahui kondisi sebenarnya dari masjid-masjid tersebut. Pada bagian yang kelima ini adanya temuan penting, di mana implementasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2020 di beberapa masjid di DKI Jakarta masih kurang efektif, karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terhadap penerapan protokol kesehatan di masjid-masjid. Penyebabnya beragam, antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan, perbedaan aliran di dalam Islam, pengawasan dan dukungan pelaksanaan prokes yang kurang merata, hingga menyeluruh oleh kelurahan, serta kebijakan pemerintah yang terus berganti. Masyarakat yang enggan menerapkan 3M ketika di masjid. Selanjutnya ada pelajaran. Hukum Islam memperbolehkan penerapan protokol kesehatan ketika beribadah di masjid di tengah pandemi COVID-19. Karena Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang mengizinkan penyelenggaraan ibadah di masjid jika tingkat penularan wabah di suatu daerah tersebut rendah. Hal itu juga berdasarkan kebijakan pemerintah. Fatwa tersebut dibuat dengan mempertimbangkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih, sehingga fatwa yang merupakan produk hukum asli ijtihad para ulama di MUI memperbolehkan dan memberi batasan agar umat Islam dapat beribadah dengan penerapan protokol kesehatan di masjid dan musola. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya para pendengar bisa mengambil baiknya dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.